kita saja bisa menjadi titik balik kedamaian tak terhingga. Gitu. Tembok saja ketika ada bekasnya itu bisa kita perbaiki loh gitu ya. Dan bisa mulus kembali, apalagi diri kita, ya. Nah, jika teman-teman setuju dengan pernyataan menganalogikan bahwa ketika punya luka hati, luka batin, itu pasti berbekas, nggak pernah bakal hilang seumur hidup misalnya. Ketika Anda menyatakan hal itu hanya sebuah pembenaran bahwa Anda tidak mau memaafkan, tidak mau menerima, tidak mau melepaskan. Ya, itu berarti Anda sendiri yang memang mengizinkan seperti itu. Ya, jadi kalau mengizinkan itu bakal pulih kembali kok. Ya, malah kalaupun memang luka batinnya, luka hatinya itu sangat dalam tadinya, ketika Anda merasakan dengan dan menerima acceptance gitu ya, sepenuh hati gitu kan, itu akan menimbulkan rasa kelapangan yang luar biasa, rasa kedamaian luar biasa. Syaratnya mau nggak menerima itu. Tapi kalau selama ini Anda menyangkal, excuse, blaming ya, menyalahkan apa yang terjadi, yang melukai diri Anda, melukai hati Anda dan sebagainya, yang akan sembuh-sembuh ya. Jadi Anda sendiri yang memang yang memutuskan itu ya. Jadi balik lagi ya. Oke, jadi Anda bisa gagal nih ya. Anda bisa gagal juga ya. Jadi realistis lah, kita tuh manusia bisa gagal juga ya. Tapi kita bisa mengambil pembelajaran juga kan, sehingga berhasil. Jadi jangan ajarkan ke anak-anak juga untuk tidak gagal atau terlalu memproteksi nggak gagal, tidak jatuh gitu kan. Orang kehidupan tuh ya memang ada gagalnya, ada jatuhnya gitu kan. Tapi bahwa melabeli bahwa gagal dan jatuh itu sesuatu yang salah, itu yang salah gitu ya. Itu yang nggak tepat gitu ya. Ya, enggak, bahwa jatuh tuh bisa menjadi dirinya lebih kuat lagi gitu ya. Ketika gagal bisa belajar dan lain sebagainya. Banyak orang tua terlalu memproteksi anak-anaknya ya untuk tidak gagal, malahan ketika dewasa jadi ringkih ya, jadi rapuh gitu ya. Oke, jadi ini perlu disadari juga ya. Jadi kita kalaupun kita sakit kita tuh bisa kita memulihkan diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita adalah makhluk yang terus bisa bertransformasi tanpa henti. Kupu-kupu saja bisa bermetamorfosa gitu ya. Nah, kita bukan kupu-kupu. Ya, kita manusia yang bisa bermetamorfosa setiap waktu malahan. Ini luar biasanya manusia, ya. Hanya Anda mengizinkan apa tidak untuk terus bertumbuh. Kalau tidak, ya itu keputusan Anda juga. So kalau begitu adalah analogi luka hati itu seperti dipaku ya. Yang seperti ini nih gambarnya ya, misalnya. Itu dibuat oleh orang yang mendramatisir. Jadi please stop drama gitu ya. Stop drama deh gitu kan. Mana ada yang kayak begini gitu ya. Jadi ini drama banget gitu ya, gambar seperti ini. Ini luka batin itu kayak seperti ini katanya gitu kan. Enggak ya. Anda bisa benar-benar pulih seperti sedia kala. Anda penuh dengan kelapangan dan bisa mengambil semua hikmahnya apa yang terjadi. Jadi bebaskan diri Anda ya, karena Anda adalah makhluk yang tak terbatas yang bisa menciptakan berbagai macam kemungkinan. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Ini yang terakhir sebelum saya tutup. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Aku mau deh, Kang. Oke, Mbak Dina, silakan. Udah berapa sesi bolos terus nih, Kang? Ya, untung nggak di absen. Iya. Saya ngambil ada yang saya tangkap itu bahwa kalau kalau kita semakin tenang gitu ya, bukan, maksudnya gini,
kalau kita semakin bisa menerima diri kita dengan kondisi apapun gitu ya Kang, terus kita semakin bisa merasa tenang, itu indikasi kita bahagia gitu ya Kang. Ya, betul. Gitu ya. Kadang-kadang Betul. betul sih, memang kalau ditanya bahagia tuh gimana, bener bingung ya. Tapi ada rasa ya tenang aja, ya tenang aja gitu. Maksudnya nggak terlalu worry, ya udahlah dijalanin aja. Itu kan ketenangan ya Kang, bentuk-bentuk ketenangan. Seperti itu ya. Ya, punya ketenangan jiwa jadinya ya. Jadi punya ketenangan hati gitu kan. Makanya ada di sebuah ayat di Al-Qur'an itu, di mushaf Al-Qur'an tentang hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku gitu ya. Jadi ya surga itu keadaan kan, sebuah keadaan yang berkelapangan, sebuah tempat atau sebuah zona yang lapang gitu ya. Nah, siapa yang ada di situ? Orang yang jiwa-jiwa yang tenang gitu. Iya. Gitu. Nah, dibuat tidak tenang oleh siapa? Oleh konsep gitu ya. Jadi perlu disadari nih, yang membuat tidak tenang tuh manusia tuh oleh siapa? Oleh konsep-konsep ya, oleh sistem yang dibuat secara konspirasi global gitu ya, yang memang sengaja dibikin ya. Ya ini kalau dibahas lebih dalam lebih panjang itu ya. Cuma sadari aja bahwa kita tidak bisa keluar dari konsep itu, hanya kita bisa menyadari kita ada di dalam konsep itu. Dengan menyadari saja itu sudah cukup. Karena kalau keluar susah, gitu ya, nggak bisa. Ya. Cuma menyadari. Jadi ketika menyadari akhirnya kita bisa bermain di situ. Bukan jadi playing victim, tapi menjadi playernya. Gitu. Ya. Oke Kang. Oke, Menina. Sama Thank lagi you. tadi Kang, kata-kata Apa Kang tuh? Dani yang Yang mana tuh? kalau kita tidak mengizinkan, betul Kang, saya juga setuju. Kalau kita tidak Iya. mengizinkan untuk kecewa, kita nggak bakal kecewa Kang. Kalau Iya. mengizinkan, keywordnya di situ, kita ngizinin atau enggak gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu uh, tadi kalau Pak Robert bilang cara paling cepatnya apa, yaitu mengizinkan. Ya, mau pakai cara apapun selama tidak mengizinkan tetap aja susah. Ya, gitu. Oke, thank you Mbak Nina. Makasih Kang. Sama-sama. Oke, Mbak Danik. Oke, sebentar, Mbak Nani ada pertanyaan. Oke, membiasakan untuk berpikir positif sehingga senantiasa mengolah rasa atau afektif, yang selalu positif, nikmat sehingga selalu bahagia. Boleh. Ini tambahan buat saya, tambahan dari saya. Membiasakan untuk berpikir positif ya, sehingga senantiasa mengolah rasa yang selalu positif, nikmat. Nah sekarang kalau saya, sorry ya Mbak Dani misalnya, atau teman-teman deh, kalau saya, jadi berpikir positif itu seperti apa ya, gitu ya. Kadang-kadang berpikir positif itu kayak menghibur diri, gitu. Menghibur diri yang sedang away gitu ya, sedang lari dari yang tidak mau bahwa hal yang itu gitu ya, itu tidak itu terjadi gitu. Jadi saya memilih berpikir positif aja. Gitu kan biasanya kan ya. Nah, saya mau bilang begini, bahwa kehidupan itu ada dualitas. Ya, ada dualitas. Jadi, apakah kan pasti ada kemungkinan juga. Kemungkinan ada yang tidak yang terjadi apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan yang positif itu. So, apakah Anda masih bahagia gitu maksud saya? Ketika begitu. Apakah Anda masih bisa merasakan nikmatnya rasa itu? Kalau tidak, berarti bersyarat juga. Gitu.
Bisa dipahami nggak? Ya, moga-moga enggak biar nanya. Tolong diulang Pak, tolong diulang Pak. Lebih ke arah Oke. ikhlas dong ya, Kang. Nah, betul ya. Jadi gini, Pak Bet, teman-teman yang masih bingung. Kita kan suka berpikir positif misalnya ya, berpikir positif bahwa bahwa misalnya keluarga baik-baik aja, keluarga sehat-sehat aja. Nah, kalau lagi enggak gimana? Apakah kita bisa tetap bahagia? Apakah kita bisa tetap berkelapangan hati lah gitu ya? Bisa nggak gitu kan? Atau karena Anda meniatkan berpikir positif, ketika malah kebalikannya yang terjadi, Anda kecewa. Loh kok gini sih gitu kan? Padahal saya sudah berpikir positif. Bisa aja terjadi. Dan saya pernah ngalaminnya. Ya, saya pernah ngalaminnya. Saya berpikir positif, saya berperasaan positif. 5 dimensi doa itu yang saya dulu tuh, niat, pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan itu udah selaras saya merasanya gitu ya. Dulu, sampai saya menyatakan waktu itu sama teman saya tidak mungkin sakit. Karena syarat-syarat buat sakit nggak ada, saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi keesokan harinya, ya, saya nggak bisa bangun. Bangun tidur pagi-pagi nggak bisa bangun. Itu puyeng dan segala macam. Padahal lagi fit-fit banget loh. Bayangin aja. Nah, saya di situ belajar. Saya ditegur sama Allah di situ bahwa semua itu yang mengizinkan adalah Dia. Kalau kita sudah berusaha positif, oke, gitu kan. Tapi kalau nggak kejadian gimana katanya? Apakah kamu tetap mau ikhlas, mau menerima? Gitu. Ya, jadi kuncinya akhirnya ya udah, memang akhirnya saya udah oke, udah saya ikhlas aja deh. Saya ikhlas, saya setuju, saya berserah diri sepenuhnya. Ya, bahwa 5 dimensi diri yang sering saya sampaikan itu kayak tools aja, tools gitu kan. Hanya tools. Tetap aja izinnya itu dari yang kuasa. Gitu. Gitu ya. Tezen, Pak Kang Robert, Kang Robert, Mas Robert, atau Om Robert. Iya. Dulu Ya kali Pak. saya pikirnya ikhlas Oke. itu kayak saya tambleng kali ya, Kang. Tambelang itu apa ya? Jadi maksudnya apa? Pada kayak contoh salah satu kasus misalnya pada saat bapak saya meninggal gitu ya. Terus kan pas lagi kuliah gitu loh Kang, dimana kan walaupun ibu saya kerja gitu kan, tapi pas pada saat bapak saya meninggal gitu, semua orang tuh kayak kasihan sama saya gitu, jadi kayak mengungkapkan oh kasihan kamu bla 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 bla, mulai dari sekeliling saya gitu ya Kang. Saya dulu mikirnya saya tambleng ya, apa tambleng itu kayak, jadi saya nggak perlu dikasihani, jadi saya langsung ya saya take a break gitu, kayak nahan nafas panjang gitu. Terus yang pertama kali saya lakukan, apa yang saya kepikiran adalah selalu apa yang harus saya lakukan gitu loh. Kasarnya kan saya butuh uang gitu kan, walaupun sebenarnya ibu saya bisa membiayai saya gitu, tapi yang saya kepikir apa yang harus saya lakukan gitu. Iya. Istilahnya. Jadi itu ya. ya, saya tidak mengizinkan orang lain mengasihani saya, walaupun saya punya kesempatan dengan rasa kasih saya, rasa iba gitu, saya bisa meminta aja sama kakak saya, bla bla bla. Tapi saya tidak mengizinkannya gitu. Cuma konsep itu di dalam dulu mikirnya bukan ikhlas ya, karena kan pikir ya tambleng kalau saya bilang gitu kan. Tapi ya Tuhan memberikan apa ya? Segala pintu tuh ada gitu, celah-celah gitu loh istilahnya untuk mendapatkan uang gitu loh Kang, istilahnya. Nah, kayak gitu kali ya Kang. Cuma ya baru maksudnya kesini oh itu yang namanya ikhlas, atau istilahnya oke, kalau yang tidak sesuai dengan rencana apa nih, planning lagi yang lain kayak gitu, atau gimana tuh Kang? Iya, jadi lebih realistis malah itu ya, lebih realistis. Jadi
Kadang-kadang kalau yang terlalu positive thinking malah nggak realistis. Gitu. Jadi seolah-olah semuanya itu akan baik-baik aja. Kan positive thinking seperti itu ya. Semuanya akan baik-baik aja Ya. menurut dia gitu ya, menurut pemikiran dia dan harapan dia, ekspektasi dia bahwa semua akan baik-baik aja. Gitu. Tapi kenyataan realistisnya kan enggak ya. Tapi apakah yang tidak baik-baik saja menurut ego kita, apakah itu benar-benar tidak baik-baik saja? Jangan-jangan bahwa tidak baik-baik saja itu ada sesuatu yang baik-baik saja. Ya, yang membuat kita menjadi baik-baik saja, yang membuat kita menjadi sesuatu jalan ke pintu yang lain. Kita nggak tahu kan. Jadi labeling-labeling ini yang jebakannya sebenarnya ya. Seperti misalnya kalau jatuh itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang negatif gitu kan, maknanya gitu kan, kebanyakan. Tapi kalau kita lihat secara realistis, secara ikhlas, kalau tadi oke lah kalau kita bahas misalnya ikhlas itu ya misalnya, enggak juga ya misalnya, bisa aja itu bisa membuat diri kita jadi lebih kuat dan lain sebagainya. Malah jatuh itu bisa dibaik kan, gitu ya. Jadi itu pertama. Terus kedua, menarik ketika Tezen tidak mengizinkan untuk tidak dikasihani. Apa maknanya? Berarti Tezen merasa mampu, punya power. Ketika orang yang belief sistemnya itu punya mampu di sini, punya kemampuan, akhirnya memang itu doanya. Akhirnya dimampukan. Ada jalan dari mana saja, akhirnya jadi mampu. Tapi kalau ada juga orang-orang yang enak banget, nyaman banget dikasihani, ya, ingin diperhatikan, maknanya adalah powerless, merasa nggak mampu. Akhirnya menjadi orang yang terus, ya, terus-menerus mengharapkan bantuan di situ. Nah, ini yang perlu hati-hati dengan ini. Gitu. Oke, sip. Udah jam, wah pas banget jam 21.27. Kita meditasi sebentar ya. Kita balik lagi recall ya. Saya akan share musik ya. Mudah-mudahan seperti biasa musik alfa. Dan recall kembali rasa yang pernah ada, yang sudah dimiliki Anda sejatinya sebetulnya dari dulu awalnya penciptaan, yaitu Anda adalah cinta, Anda itu adalah bahagia itu sendiri. Silakan recall kembali, Anda hanya mengizinkan rasa yang pernah ada itu, ya, yang dari awal penciptaan itu hadir kembali dan Anda merasakannya. Anda nggak usah tahu bagaimana caranya, nggak usah cari tahu itu bagaimana bentuk rasanya seperti apa, nggak usah juga. Ya, Anda netral saja, Anda hanya cukup mengizinkan apapun yang hadir rasanya di dalam diri Anda sekarang. Oke, silakan ambil posisinya dan izinkan Anda merasakannya.
Oke, sudah. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan ambil kebaikan-kebaikan kecil yang Anda lakukan, apapun itu, sekarang juga. Ya, jadi sekarang juga ambil kebaikan-kebaikan kecil, apapun itu, mau membenahi rumah, menggeserkan meja, kursi yang miring misalnya, atau diri Anda misalnya yang belum mandi, silakan mandi gitu ya. Kayak saya juga belum mandi ya, karena baru baru datang juga habis praktek. Dan lakukan kebaikan buat badan kita gitu ya. Benar-benar berterima kasih gitu ya kepada tubuh. Terima kasih gitu ya. Itu adalah sesuatu kebaikan buat diri kita sendiri, menjaga gigi kita, menjaga semuanya gitu ya. Terus melakukan kebaikan kepada pasangan, ya mungkin kasih pijit-pijitan kecil mungkin gitu ya, atau kalau masih punya anak yang bayi kayak saya tadi pulang ya, saya gendong-gendong gitu ya. Saya apa apa namanya itu, di apung-apungkeun teh apa ya, Tejen? Di apung-apungkeun teh apa, Mbak Robet? Di apung-apungkeun teh. Dihop-hopkan kan. Di hop-hopkan gitu. Iya, terbang-terbangkan lah gitu kan gitu. Nah, itu adalah sebuah keceriaan, kesenangan yang bisa menjadi mereka tuh sesuatu kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin bagi mereka luar biasa gitu ya. Jadi lakukan sekarang, tidak menunggu kapan lagi gitu kan. Apapun kita bisa lakukan saat ini juga. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu ya semuanya. Tetap bahagia, lapang, sejahtera. Dah. Amin. Terima Terima kasih kasih, Kak. Pak. Terima kasih, Nuhun. Terima Ya, kasih buat semuanya. sama-sama.